Selamat malam Bapak Ibu dan saudara. Kita jumpa lagi dalam renungan malam untuk KRT minggu ini. Dan untuk KRT minggu ini dalam suasana yang berbeda, tidak seperti biasa. Malam hari ini saya bersama dengan Pak Pendeta Sain. Selamat malam Pak Pendeta Sain. Selamat malam Mas Kris. Bapak Ibu, saya biasa manggil bukan pendeta karena Mas Kris ini kakak saya selalu manggil Mas Kris. Selamat malam Mas Kris, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, saya senang bisa diskusi malam hari ini untuk materi KRT kita, Bapak Ibu dan saudara. Ini bukan satu kebetulan karena pas malam hari ini saya bersama-sama dengan Pak Pendeta Sain dalam kunjungan visitasi MS ke Salatiga. Jadi saya manfaatkan momen ini untuk kita sharing bersama Pak Pendeta Sain gitu ya. Betul. Jadi biasa selalu demi kepentingan konten Bapak Ibu, jadi ada momentum baik dengan Pak Pendeta Christian kita bisa ngobrol dan juga tetap menjalankan panggilan pelayanan kita bersama. Gitu Mas Kris ya. Baik, amin. Baik Bapak Ibu, kita tidak akan berpanjang lebar di awal ini. Kita akan mulai saja untuk renungan malam KRT minggu ini, dan mari kita ambil satu dulu sejenak Pak Pendeta. Kita ambil satu dulu, mari kita Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan serta nanti kita sharing dengan Pak Pendeta Sain yang diambil dari surat Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menghampiri tahta Tuhan yang kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang kami sapa, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya juga selama hari ini. Kasih-Mu sungguh luar biasa, berkat-berkat-Mu Kau nyatakan di dalam kekuatan dan kesehatan kami, pribadi lepas pribadi dan juga keluarga lepas keluarga. Bapa kami surga, malam hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk membaca, mengerti, dan juga merenungkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan bahkan firman-Mu juga boleh berbuah bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan acara kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dari Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan membaca secara bergantian dengan Pak Pendeta Sain. Kita baca dua ayat ya, begitu ya Pak Pendeta. Saya akan membaca ayat 23-24. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat iman. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta memperlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Baik Bapak Ibu dan saudara, rekan pemuda, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan yang mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini, kita akan bersama-sama diskusi dengan Ya. Pak Pendeta Sain tentang firman Tuhan malam hari ini dari apa yang sudah kita baca barusan Pak Pendeta Sain. Ya. Dan dari apa yang kita baca, teks itu mau berbicara apa sih kepada kita? Oke. Kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti renungan ini. Oke, ya selamat malam sekali lagi Pak Pendeta Christian, Bapak Ibu saudara-saudara di rumah. Dari narasi yang panjang saya menemukan satu pesan yang sebenarnya sangat sederhana. Bapak Ibu tidak bisa hanya membaca dari ayat 23, memang sesuai dengan bacaan sinodal berkaitan dengan bacaan kita dalam bacaan KRT malam hari ini, tetapi kita tidak boleh luput untuk membaca ayat 22-nya terlebih dahulu. Ya. Di situ menurut saya poin pentingnya. Ya. Dikatakan di sana bahwa demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, ya. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Teks ini mau berbicara tentang kredibilitas Yesus. Teks ini mau berbicara tentang kalibernya Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan perikopnya, ya, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ketika kita perhatikan teks ini lebih ke bawah, Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita akan menemukan keunggulan, keistimewaan Yesus itu sendiri, Pak Pendeta Christian. Bagaimana Yesus yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, Yesus yang sudah juga menyatakan karya pelayanannya, membuktikan bahwa kehadirannya memang tidak pernah ditemukan sebelumnya, karya pelayanannya pun berbeda dibanding karya-karya pelayanan para nabi terdahulu. Dan hal itu hendak menunjukkan bahwa Yesus sangat konkret, begitu ya. Nubuatan yang sudah dinyatakan jauh-jauh hari direalisasikan dalam karya kehidupan pelayanan Yesus. Sehingga berulang-ulang teks ini mau berbicara bagaimana Yesus itu menghadirkan jaminan, begitu ya. Bagaimana Yesus itu adalah buah dari perjanjian yang selama ini sudah diharapkan oleh umat Tuhan sepanjang masa, begitu ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi teks ini mau mengcounter, ya, kalau misalkan kembali ke konteks Ibrani ini Bapak Ibu, dalam konteks ketika itu ada orang-orang yang memang sudah ragu. Jadi sepanjang kehadiran Yesus itu Bapak Ibu, faktanya memang tidak semua lalu menerima Yesus. Nggak demikian ya. Nggak sedikit orang yang berusaha untuk menolak kehadiran Yesus. Tidak mudah untuk menerima orang yang, maaf kalau bahasa orang Sunda, ujuk-ujuk mengklaim dirinya anak Allah. Tidak mudah memang. Tapi itulah yang menjadi panggilan para murid ketika itu untuk menerima bahwa kehadiran Yesus adalah untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu lalu mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara ada beberapa orang yang tidak siap untuk menerima Yesus. Bahkan dikatakan di sana dia imam besar yang lebih besar daripada Harun, begitu. Jadi sekali lagi teks ini secara konteks mau berbicara tentang kalibernya, keistimewaannya, kredibilitas Yesus sebagai sebuah jaminan untuk menjawab kembali lagi mereka yang ragu tadi. Jadi Pak Pendeta Christian, konteks dari teks kita baca malam hari ini juga hendak mengkonter mereka yang sebenarnya ragu tentang siapa itu Yesus. Saya pikir ini bisa jadi poin Pak Pendeta Christian. Itu apa? Pesan dari konteks sederhana yang saya pikir cukup mudah untuk kita lihat. Begitu Bapak. Ini jangan ingin kembali mengingatkan kepada umat Tuhan, jangan ragu. Ya, betul. Yesus adalah jaminan. Ya. Yesus adalah keselamatan. Betul. Ya. Nah, ini yang juga mau dipesankan bukan hanya kepada orang-orang Ibrani pada saat, tapi juga kepada kita saat ini. Bahwa kita setiap umat Tuhan, Bapak Ibu dan saudara, kita sudah menerima jaminan itu. Bukannya begitu ya, betul. Pak Sim ya, gitu. Setiap umat yang percaya kita sudah menerima jaminan itu. Gitu. Gak perlu ragu lagi. Betul. Gak perlu lagi. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara yang saat ini dan sebagai umat Allah bisa saja keraguan itu muncul. Betul. Gitu ya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa membuat kita ragu? Gitu ya. Bisa membuat kita ragu, meragukan Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah juru selamat, Yesus adalah pengampunan dosa kita, gitu ya. Kira-kira menurut Pak Sem gitu ya, adakah yang membuat
kita, Bapak Ibu, Saudara, Iya, iya. anak-anak muda saat ini meragukan akalan hal itu. Iya, iya, iya. Oke, saya pikir ini sangat konkret ya, Ya. Pak Pendeta Christian. Pertanyaan yang sederhana, tetapi maaf, memang itu kita temukan dalam kehidupan kita. Saya coba tarik dalam relevansi sederhana. Bapak Ibu saudara-saudara, acap kali kita tahu bahwa pendeta yang curhat kepada jemaat yang curhat kepada pendeta ya. Tapi Bapak Ibu pendeta juga boleh curhat ya. Sederhananya begini, bahwa saya pribadi harus mengakui bahwa acap kali Pak Pendeta Christian, banyak sekali jemaat yang terlalu, bahasa anak-anak muda sekarang itu, overreacting, berlebihan. Kalau kata anak-anak muda, lebay untuk menyatakan ketakutannya, kekhawatirannya. Itu mau bilang apa sih? Iya, iya. Ya, ada orang yang sampai dengan sekarang ragu. Mungkin dia tidak sadar itu, Ya. tapi pesannya itu gitu. Ya. Dia mungkin nggak ngomong itu, tapi maaf, kekhawatirannya menunjukkan ya. itu. Perilakunya menunjukkan itu. Perkataannya Perkataannya menunjukkan itu. Maka beberapa kali saya harus counter begini. Baru sekali ya dapat pergumulan. Ya. Enggak Pak Pendeta, kenapa ketakutan Anda begitu amat? Nah, Kita itu Bapak Ibu, kita harus mengatakan bahwa perjalanan hidup kita sudah membuktikan bahwa kita sudah melalui berbagai macam fase kehidupan. ya. Maaf, faktanya saat ini kita masih bisa berdiri. Apalagi kalau bukan jaminan yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Bahwa pertanyaan Pak Pendeta Christian mengatakan, adakah orang yang sampai sekarang ragu? Gak kurang yang begitu. Ada saja. Tapi Bapak Ibu, kita bisa berada di sini, itu bukti bahwa Tuhan menghadirkan jaminan untuk menyertai, mendampingi, memelihara kita sampai dengan sekarang. Bahwa ada orang yang tidak percaya, nggak kurang. Dan itu pun bisa hadir atas kehidupan kita, berbagai macam tekanan, pergumulan, masalah dan lain-lain. Tapi saya pikir tema malam hari ini Pak Pendeta Christian dan juga Bapak Ibu dalam kita mempersiapkan diri memasuki pekan keluarga minggu depan, saya pikir kita diingatkan lagi Pak Pendeta Christian. Pergumulan, tekanan, masalah tidak bisa kita bendung, tapi kita punya peluang untuk merespon itu, dan itu saya pikir yang akan membedakan kita Pak Pendeta Christian. Pergumulan tidak bisa dibendung. Siapa yang bisa bendung pergumulan? Nggak ada. Yang kita bisa lakukan adalah memilih respon apa menghadapi pergumulan itu Pak Pendeta. Dan itulah yang membedakan. Ya. Itulah yang membedakan antara orang yang percaya kepada Kristus. Betul. Dengan keyakinan yang sungguh kepada Kristus. Betul. Dengan yang ragu. Betul. Dari cara merespon pergumulan itu, betul, gitu ya. Betul. Hidup bersama Kristus bukan berarti kita bebas masalah kan? Iya. Tapi justru ketika kita hidup bersama dengan Kristus, pada saat kita mengalami masalah kita merasakan jaminan itu. Betul. Kita ada kekuatan, kita ada pengharapan, kita ada penghiburan. Disitulah, gitu ya, letak bahwa Kristus itu betul satu-satunya jaminan buat hidup kita. Dan tadi disampaikan oleh Pak Sem bahwa kita sedang mempersiapkan pekan keluarga minggu depan, gitu ya. Nah, keluarga juga tak lepas dari masalah. Betul. Gitu. Apalagi sekarang pasca pandemi, ekonomi belum pulih, gitu ya. Bisnis kita juga mungkin belum pulih, gitu ya. Dan cari pekerjaan juga sulit, gitu ya. Sementara tuntutan kehidupan kita begitu banyak, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Ini mungkinkah juga bisa menjadi? Saya langsung nangkep poinnya Pak Pendeta Christian. Bapak Ibu, sama seperti tadi saya senggol dalam pertanyaan kedua, ini bukan pergumulan pertama kita. Bapak Ibu, corona memang baru 1 hari, corona memang baru 1 minggu, corona memang baru 1 bulan. Bapak Ibu, percaya nggak percaya, buka mata lah. Kita corona ini sudah mau 2 tahun. Iya. Maaf, di awal-awal pandemik semua orang teriak, yang pemecatan, pemberhentian pekerjaan, yang usaha bangkrut, yang itu ribuan, ratusan ribu orang. Itu awal pandemik. Coba buka mata, udah mau 2 tahun. Ada yang kurang dari tubuh saya, ada yang kurang dari keluarga saya, ada yang nggak makan. Jangan naif lah. Jangan tutup mata. Jangan tutup Tuhan, mata lah. Gitu ya. Kalau bukan karena jaminan Tuhan, ya nggak nyampe sampai sekarang. Bahwa kondisi pandemik ini membuat kita terpuruk dan berubah tidak seperti dulu, iya. Tetapi jaminan hidup apa berkurang? Enggak. Jangan naif makanya. Dan poin saya tadi Pak Pendeta Christian, jangan berlebihan juga menyatakan kekhawatiran,
ketakutan atau masalah kita. Jaminannya sudah jelas sampai dengan saat ini, nggak ada yang kurang. Orang yang kita sayangi masih ada. Berkat Tuhan sampai saat ini masih ada. Saya masih ingat salah satu poin pendeta senior yang nyenggol saya, pendeta Kristen di awal-awal penghabisan, dan sampai sekarang itu terekam buat saya, dan saya berjanji untuk saya terus ingat itu, dan kalau ada kesempatan saya share itu. Pakai bahasa Sunda ngomong begini, ya arti bahasa Indonesianya sederhana begini: kayak di dalam tudung saji udah nggak ada makan aja, kayak orang yang dikasihi dan keluarga sudah tidak ada aja di sekitar kita, kayak di motor dan atau mobil sudah nggak ada bensin aja. Artinya apa? Sampai hari ini saya masih bisa makan, apa yang kurang? Sampai hari ini saya masih bisa lihat kanan kiri, pasangan, keluarga, anak-anak saya semua masih sehat. Sampai hari ini saya masih bisa untuk beraktivitas. Nggak ada yang kurang. Jangan terlalu berlebihan dengan ketakutan. Jaminannya jelas, Pak Pendeta Christian. Ya, apalagi kalau kita hubungkan dengan pembacaan kita hari Minggu. Betul. Berbicaralah kepada Allah. Betul. Ya. Jadi kita berbicara kepada Allah kalau kita yakin betul. Akan jaminan. Gitu ya. Betul. Jaminan yang diberikan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus. Betul sekali. Gitu ya. Jadi kalau kita tadi mengalami pergumulan, kesulitan, kekhawatiran, keraguan sirna. Ya. Gitu. Ayo kita bicaralah kepada Allah. Betul. Kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh pengharapan, dan bahkan di tengah-tengah pergumulan kita bisa tetap memiliki hati yang gembira. Saya nambahin poinnya Pak Pendeta Christian, Bapak Ibu, berangkat dari tema minggu kemarin, berbicaralah kepada Allah. Ada narasi begini Pak, bersungut-sungutnya sudah, marahnya sudah, ngedumelnya sudah, tapi maaf, jangan-jangan disampaikan pun belum. Ya. Emosi luar biasa, kecewa dan segala macam, jangan-jangan disampaikan pun belum. Ngedumelnya sudah, ketakutannya luar biasa. Sampaikanlah itu. Tuhan kita, Tuhan Maha mendengar, ketuklah dibukakan. Gitu kita tahu semua itu sederhana, tapi kita imani itu kan. Tidak ada yang tidak mengimani itu. Sampaikanlah itu. Bahwa sampai saat ini ada hal-hal yang belum sesuai harapan, sampaikanlah itu. Jaminannya jelas kok. Jadi saya pikir simpel sekali malam hari ini Pak. Temanya, bahasannya, teksnya pun, dan saya pikir membantu kita untuk setidaknya diingatkan lagi lah. Begitu Pak. Baik. Terima kasih banyak sama-sama Pak Pendeta Christian untuk sharingnya malam hari ini. Kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang saat ini sekali lagi yang mungkin mengalami keraguan. Hilangkan keraguan. Amin. Ganti dengan kepastian di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan kita. Betul. Pak Pendeta Christian, Bapak Ibu, selamat memasuki pekan keluarga. Jangan 2 minggu pekan keluarga ini diantepin aja kata orang Sunda. Pakailah momentumnya untuk berbicara kepada Allah. Udah lama nggak pernah doa pegangan tangan suami istri anak, cobalah lakukan itu. Udah mau tutup tahun ini Bapak Ibu, nggak kerasa 2021 akan habis. Pakailah untuk tetap terus meyakini, sampaikanlah, percayalah, dan manfaatkan momentum pekan keluarga ini. Semoga sharing renungan kita, saya pikir setidaknya bisa membantu kita. Amin. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Pendeta, Bapak Ibu. Menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara, rekan pemuda, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Dan doa syafaat ini saya mintakan Pak Pendeta Sen untuk berdoa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami, dan saya akan menutup nanti dengan berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita menaikkan seluruh syafaat kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perjumpaan malam hari ini. Meskipun melalui virtual, tetapi kami merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Firman-Mu yang bersama kami baca, kami renungkan, cukup membantu kami untuk berefleksi. Hal-hal yang kami boleh bersama-sama renungkan malam ini, kiranya membantu kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mendampingi kami. Ada hal-hal yang sampai dengan saat ini kami harus akui belum sesuai dengan harapan kami, tetapi iman percaya kami tetap menguatkan kami untuk tetap terus meyakini Tuhan ada bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, dalam syafaat ini kami teringat teman-teman, keluarga, kolega, kerabat, saudara kami, jemaat kami yang dalam segala keterbatasannya masih berproses untuk melakukan pemulihan. Mereka yang sakit,
mereka yang ada dalam kondisi lemah, terkhusus mereka adalah orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, teman dekat kami. Tuhan kiranya jaga mereka, dampingi mereka, berkati mereka, agar dalam segala kelemahan tubuhnya mereka tetap meyakini satu hal, Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Oleh karena segala upaya penyembuhan yang dilakukan, obat-obatan yang dikonsumsi, seluruh tindakan medis kiranya boleh menjadi jalan Tuhan untuk mencapai kesembuhan. Di atas itu semua kami percaya Tuhan berperkara dengan cara dan waktu Tuhan yang kiranya terus mendatangkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kami tersebut. Seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami Tuhan memberkati senantiasa, terkhusus Pak Pendeta Christian dalam segala tugas tanggung jawab pelayanannya bersama dengan keluarga, berikan kesabaran, kesehatan dan hikmat sehingga semua tugas pelayanan beliau diberkati oleh Tuhan. Juga mereka yang mendampingi Pak Pendeta, para penatua, pengurus-pengurus komisi, kepanitiaan-kepanitiaan yang ada, dan juga agenda-agenda pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati. Dengan segala kondisi pandemi seperti ini, kami harus mengakui banyak sekali perubahan dalam kehidupan iman percaya kami Tuhan. Tetapi kami meyakini bahwa gereja Tuhan tetap ada. Oleh karenanya kami serahkan, kami doakan terus gereja kami dan semua yang terlibat di dalamnya, agar kiranya tetap diberkati oleh Tuhan. Agenda pekan keluarga yang akan dimulai minggu depan, Tuhan berkati agar kami sebagai jemaat pun boleh ikut ambil bagian mempersiapkan diri kami dan boleh menjadi momentum kami sebagai keluarga-keluarga untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Gereja Kristen Pasundan secara sinodal, Tuhan memberkati agar kiranya semua GKP yang minggu depan akan melaksanakan pekan keluarga boleh berjalan dengan tidak ada kendala sedikit pun, dan terlebih dalam kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut HUT Gereja Kristen Pasundan secara sinodal. Kami serahkan bangsa dan negara ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau memberkati para pemimpin kami dimanapun mereka berada, daerah sampai dengan pusat. Tuhan jaga dan Tuhan berkati mereka senantiasa. Malam hari ini juga kami diingatkan untuk tetap mensyukuri cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan yang sampai saat ini masih Tuhan setia nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami mensyukuri berkat Tuhan, ajar kami memberikan kembali kepada Tuhan. Dan gereja yang pada saatnya nanti mengelolanya kiranya boleh diberkati oleh Tuhan, agar semua dukungan jemaat juga kiranya dapat terpakai untuk pengembangan penata layanan di gereja kami. Banyak hal yang kami hendak sampaikan Tuhan, tetapi kami memiliki keterbatasan. Oleh karenanya kami serahkan seluruh syafaat kami sempurnakan seluruh harapan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah renungan malam untuk kebaktian keluarga malam hari ini dengan doa berkat. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu dalam kami mengikuti renungan malam kebaktian keluarga malam hari ini. Kami akan beristirahat pada malam hari ini, kami akan membaringkan tubuh kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengiringi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, ibadah malam untuk kebaktian keluarga malam hari ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama Pak Pendeta Christian, Bapak Ibu, Tuhan berkati kita ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.